Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Enos Patulak dari kelompok 6, mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, program studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat K3. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek teknis. Secara fisiologis, keselamatan dan kesehatan kerja adalah konsep berpikir dan upaya yang nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan setiap insan atau manusia pada umumnya beserta hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Secara teknis, kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Tujuan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan yang pertama, memberikan rasa aman dan nyaman bagi pegawai atau karyawan dalam bekerja atau berkarya pada semua tingkat pekerjaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit karena pekerjaan. Tujuan yang ketiga yaitu ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Adapun penyebab kecelakaan dan penyakit kerja dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok pertama kondisi berbahaya, yang kedua perbuatan berbahaya. Kondisi berbahaya yang dimaksud di sini adalah kondisi lingkungan kerja. Itu dapat disebabkan karena yang pertama mesin-mesin atau bahan-bahan dan alat kerja yang diletakkan pada posisi yang tidak semestinya, itu bisa mengakibatkan kecelakaan pada pekerja atau karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, lingkungan kerja atau proses produksi yang kotor, misalnya di pabrik-pabrik yang lantainya kotor penuh dengan oli atau minyak bahan bakar, itu bisa mengakibatkan kecelakaan kerja pada pegawai atau karyawan yang bekerja. Yang ketiga, sifat dan cara kerja. Untuk perbuatan berbahaya, itu bahaya yang dapat timbul karena perbuatan manusia. Bisa disebabkan karena yang pertama kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Maksud di sini kurang pengetahuan dan keterampilan yaitu kurang pengetahuan dan keterampilan tentang penerapan ketiga dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, cacat tubuh yang tidak kentara. Ini juga bisa mengakibatkan kecelakaan pada karyawan atau pegawai. Yang ketiga, keletihan dan kelesuan. Seperti kita ketahui, kalau kita berada dalam keadaan letih atau lesu, kita tidak fokus atau konsentrasi dalam bekerja, sehingga ini juga bisa mengakibatkan kecelakaan pada karyawan. Yang keempat, sikap dan tingkah laku yang tidak sempurna. Kita lanjut pada manfaat pelaksanaan ketiga dalam perusahaan. Ada manfaat pelaksanaan ketiga dalam perusahaan. Yang pertama, memicu produktivitas pegawai. Jadi jika pegawai dalam suatu perusahaan atau karyawan dalam suatu perusahaan itu bekerja dalam kondisi yang aman, itu akan sangat berpotensi untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga,
meningkatkan pengembangan dan pembinaan SDM atau sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan daya saing produk perusahaan. Seperti kita ketahui sekarang dalam perusahaan-perusahaan yang besar yang melaksanakan ekspor biasanya dituntut persyaratan sertifikat K3 untuk masuk ke negara tertentu. Jadi jika produk suatu perusahaan tidak melampirkan sertifikat K3, maka produk dari perusahaan tersebut tidak dapat masuk ke pasar suatu negara tertentu. Lanjutnya pada manajemen K3. Prinsip manajemen K3 adalah langkah pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan terhadap kecelakaan kerja terkait perbuatan berbahaya, kondisi berbahaya, dan kelemahan sistem manajemen. Dapat diterangkan di sini bahwa prinsip penerapan K3 adalah lebih baik mencegah, lebih baik mengendalikan daripada setelah kecelakaan kerja terjadi baru kita akan berbuat. Karena jika sudah terjadi kecelakaan kerja, maka korban dan biaya yang ditempuhkan akan lebih besar. Yang kedua, dalam K3 atau keselamatan kerja sering dikaitkan bahwa pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pengusaha maupun pekerja. Jadi penerapan K3 ini bukan tanggung jawab pengusaha semata atau pekerja semata, tapi harus merupakan tanggung jawab bersama, baik pengusaha, pekerja di lingkup bawah, menengah maupun atas. Kita lanjut pada syarat dapat terlaksananya upaya pencegahan K3. Syarat dapat terlaksananya upaya pencegahan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama, manusia harus atau pekerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam bekerja. Ini dapat kami jelaskan bahwa jika karyawan atau pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, misalnya dia dalam menggunakan alat-alat yang bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan, jika tidak karyawan atau pekerja tidak memiliki keterampilan, maka itu sangat berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan kerja. Yang berikutnya, bahan atau material peralatan yang digunakan sesuai dengan aturan atau persyaratan. Ini kami dapat jelaskan bahwa peralatan yang tidak memenuhi standar itu sangat berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan di tempat kerja. Misalnya peralatan listrik misalnya yang tidak tidak memiliki persyaratan tertentu, itu bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Syarat yang ketiga untuk terlaksananya upaya pencegahan K3 adalah metode keselamatan dan kesehatan kerja yang digunakan harus didukung oleh seluruh manajemen perusahaan. Dapat saya jelaskan bahwa untuk terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan, maka semua unsur-unsur manajemen dan karyawan yang ada dalam perusahaan itu harus mendukung supaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dapat terlaksana dengan baik. Jadi di sini kami dapat jelaskan bahwa kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja itu harus memuat beberapa unsur. Di antaranya yang pertama, dukungan dan minat pimpinan terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan. Dapat kami jelaskan bahwa pimpinan perusahaan sebagai top leader ini harus memberikan contoh sebagai pionir dalam pelaksanaan K3 di perusahaan.
Yang kedua, bagaimana harus bertindak dalam upaya meningkatkan K3 di lingkungan perusahaan. Yang berikutnya, penerapan instruksi dan pembuatan laporan K3. Pembuatan laporan ini perlu untuk menginspeksi atau mengevaluasi hasil penerapan pelaksanaan K3 di lingkungan perusahaan dan sebagai laporan ke instansi pemerintah tentang pelaksanaan penerapan K3 di perusahaan. Peraturan keselamatan dan kesehatan kerja itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini dapat kami jelaskan bahwa pada prinsipnya undang-undang ini tidak menghendaki sikap kuratif, korektif, atau kecelakaan atau mengobati, tapi lebih menekankan unsur pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja, dan di lingkungan kerja harus memenuhi syarat kesehatan. Jadi upaya keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan daripada penanggulangan, dan setiap pegawai diwajibkan memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal melalui perilaku yang aman. Seperti kami jelaskan tadi bahwa prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jika kita mencegah, maka biaya atau kerja yang kita lakukan lebih minimal dibanding setelah terjadinya kecelakaan baru kita melaksanakan pengobatan. Itu akan menimbulkan biaya dan tenaga yang lebih besar. Nah, selanjutnya aspek pengawasan. Agar setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan terhadap kesehatannya untuk tetap menjaga efisiensi dan produktivitas kerja, maka diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Ini penting untuk mengetahui tingkat produktivitas setiap karyawan. Jadi pemeriksaan kesehatan secara berkala itu sangat penting untuk mengetahui tingkat kesehatan yang berujung pada efektivitas produksi dari setiap tenaga kerja atau karyawan. Inilah paparan yang kami bisa berikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dari kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.